Konbanwa minasang, untuk sekarang kita akan membahas tentang sales atau dalam bahasa Jepangnya egyoman. Yang pertama itu ada sales dalam perusahaan. Sales yaitu bagian dari suatu perusahaan yang kegiatannya adalah menjual, memastikan produk yang terlihat ataupun tidak. Selain itu juga berkewajiban untuk menawarkan aset atau produk sehingga bisa terjual dengan harga yang sesuai perencanaan perusahaan tapi juga diterima oleh konsumen. Di slide ini saya akan menjelaskan fungsi sales dalam perusahaan. Yang pertama, menawarkan produk ke konsumen. Seorang sales harus bisa meyakinkan manfaat dan kelebihan produk yang ditawarkan kepada pelanggannya, supaya mereka termotivasi untuk membeli produk dari perusahaan. Dengan kata lain, seorang sales harus mampu untuk memarketingkan produk yang hendak dijual. Yang kedua, meyakinkan calon pelanggan. Jadi sales juga harus bisa meyakinkan calon pelanggan yang diketahui ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau menentukan pilihan dalam memilih produk yang ditawarkan. Jadi contohnya, kita sebagai sales, ada orang yang mau beli tapi ragu. Kita sebagai sales wajib untuk meyakinkan calon pelanggan tersebut agar membeli produk yang kita jual. Yang ketiga, mengarahkan sasaran. Sales juga harus mampu untuk mengarahkan sasaran mana dan kepada siapa produk akan ditawarkan dan dijual. Jadi, sales harus tahu sasarannya kemana produknya itu yang akan dijual. Kepada bapak-bapak kah, atau kepada ibu-ibu kah, atau ke anak-anak kah, atau kepada umum. Dan keempat, memenuhi kebutuhan pelanggan. Fungsi dari tim sales ini untuk mengakomodasi dan target customer sambil membantu memenuhi kebutuhan mereka dengan produk yang ditawarkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai sales. Yang pertama, approach, yaitu pendekatan kepada pelanggan. Sales harus memiliki pengetahuan tentang siapakah calon pembeli atau konsumennya, apakah kebutuhan atau keinginannya, adakah kemungkinan perubahan situasi atas kebutuhan maupun produk yang ditawarkan, dan siapkah dengan penolakan atau keberatan. Yang kedua, selling, yaitu menjual produk. Selain wajib menawarkan dan menjual suatu produk, proses menjual dari seseorang sales juga harus bisa memberi keyakinan kepada pembeli atas manfaat dan kelebihan produk yang ditawarkan. Dengan bekal produk knowledge dan pengembangan komunikasi yang efektif, diharapkan penjual juga bisa menarik perhatian para pembeli dan bahkan mempertahankan para pembeli yang setia atau loyal customers. Yang ketiga yaitu presentation, yang artinya yaitu penyajian. Dalam melakukan presentasi suatu produk, seorang sales harus sanggup menyampaikan manfaat dan tujuan dari penggunaan produk yang ditawarkan, sehingga bisa memuaskan kebutuhan para konsumen. Misalnya, membantu memecahkan persoalan para calon konsumen terhadap suatu produk yang dijual. Karena itu, komunikasi merupakan sarana paling penting untuk bisa mengetahui kebutuhan para pelanggan, seperti tata bahasa yang baik, courtesy atau kesopanan, jelas dan tepat, tidak berbelit-belit, memberikan ide, manfaat, dan kelebihan produk. Bukan hanya presentasi dan komunikasi. Satu hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah first impression atau kesan pertama. Karena aktivitas penjualan yang positif akan membantu kelancaran proses penjualan juga sehingga target penjualan bisa cepat tercapai dalam proses closing. Keempat, closing the sale, yaitu penutupan penjualan. Suatu transaksi penjualan bisa terjadi karena penjualan memperoleh persetujuan dari calon pembeli untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan kamu. Karena itu, langkah ini merupakan tahap keberhasilan seseorang sales dalam mempengaruhi dan meyakinkan calon pembeli untuk mendapatkan transaksi jual beli.
Langkah-langkah administratif untuk menutup penjualan ini bisa berupa statement order atau tanda terima pembayaran. Tapi dalam jasa pelayanan wisata, maka pelanggan atau konsumen bisa menikmati produk wisata setelah terjadinya closing the sale untuk beberapa fasilitas terbaik dari supplier. Dan yang terakhir, after sales service, yaitu layanan purna jual. Beberapa hal setelah suatu penjualan berhasil ditutup dengan melakukan pelayanan purna jual atau after sales service. Kegiatan tersebut antara lain contohnya seperti pemberian ucapan terima kasih melalui surat atas pembelian suatu produk atau jasa, atau memberikan suatu kenang-kenangan berupa souvenir, atau mengirimkan kartu ucapan pada hari-hari besar atau ulang tahun, atau juga bisa mengadakan direct contact secara reguler. Untuk yang terakhir itu ada hal-hal yang harus dikuasai oleh sales. Yang pertama, product knowledge atau pengetahuan tentang produk. Pengetahuan tentang produk ini meliputi masalah yang berhubungan dengan keadaan fisik, jenis ukuran, desain, warna, manfaat terhadap konsumen, bahkan kelebihannya dibandingkan produk serupa. Yang kedua yang harus dikuasai oleh sales itu adalah price policy atau kebijakan harga jual. Setiap produk yang ditawarkan atau dijual tentunya mempunyai klasifikasi harga. Kamu harus bisa merencanakan suatu desain harga tertentu yang ditawarkan untuk suatu volume penjualan, dan ada insentif tertentu, diskon atau commission bagi pembeli untuk meningkatkan minat dan perhatian pembeli tersebut. Yang terakhir yang harus dikuasai oleh sales itu adalah human relation atau hubungan antara manusia, yaitu kemampuan tenaga penjual dalam hubungannya dengan masyarakat pasar tertentu untuk mempengaruhinya dan pada akhirnya menjadi konsumen. Pendekatan perorangan pastinya sangat membantu keberhasilan dengan ditunjang kemampuan berkomunikasi dan berbicara dengan para pelanggannya. Sekian persentase dari kelompok kami. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan, dan juga kalau ada pertanyaan ataupun ada tambahan bisa kita diskusikan di grup WhatsApp. Arigatou gozaimashita.